Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wijaya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai layanan kantor. Anggota saya yaitu Dita Wijaya, saya sendiri, Atskia Ramadaniar, Agape Adventus, Bahira Jauza, Diego Loris, Dwi Arifianti, Fania Rizky, dan yang terakhir Firda Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agape Simbolan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatakan bahwa pelayanan publik ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan hak sipil bagi setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diberikan oleh pemerintah atau non-pemerintah. Adapun ruang lingkupnya ialah pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, dan lain-lain. Ada 10 prinsip dari pelayanan publik menurut keputusan Menteri PAN nomor 63 tahun 2003. Yang pertama, kesederhanaan. Maksudnya pelayanan publik itu tidak ribet dan mudah dipahami. Yang kedua, kejelasan tentang persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu, yang dimana pelayanan publik dapat diselesaikan sesuai dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan. Akurasi, yang dimana hasil dari pelayanan publik diterima dengan baik, sah, dan tepat. Yang kelima, keamanan. Proses dan produk dari pelayanan publik harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penerimanya. Yang keenam, tanggung jawab, yang dimana proses penyelenggaraan publik atau pejabat harus dan dapat bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas yang diberikan. Yang ketujuh, kelengkapan, yaitu ketersediaannya sarana prasarana yang dapat menunjang dari pelayanan publik tersebut. Yang kedelapan, kemudahan akses, yaitu dapat dijangkau oleh masyarakat baik di lokasi manapun. Yang kesembilan, kedisiplinan, yaitu pemberian layanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun kepada penerimanya. Yang ke-10, kenyamanan, yang dimana lingkungan dari pelayanan harus tertib, teratur, dan disediakan ruang tunggu yang bersih, nyaman, rapi, dan lingkungan yang indah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas pelayanan publik sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003. Ada 6 asas-asas pelayanannya, yaitu yang pertama, transparansi. Maksudnya di sini bersifat terbuka, yang dimana dapat diakses oleh semua pihak. Yang kedua, akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Yang ketiga, kondisional. Penerima dan pemberi dari pelayanan publik harus tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif. Maksudnya yaitu pelayanan publik harus dapat mendorong peran serta masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak atau tidak diskriminatif, yang dimana di sini maksudnya pelayanan publik harus tidak membeda-bedakan baik itu secara ras, agama, etnis, dan lain-lain. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Maksudnya pemberi dan penerima pelayanan publik harus melakukan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rizky akan menjelaskan mengenai excellent service atau pelayanan prima.
Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya yang bersifat tidak kasat mata dan juga dapat menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan prima merupakan karakteristik dari suatu produk yang berupa barang maupun jasa yang melebihi standar sehingga pelanggan mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan. Kemudian melayani pelanggan secara prima berarti membantu pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya dan juga dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga pelanggan merasa puas dan pelayanan yang mereka dapatkan merupakan pelayanan yang lebih daripada yang diharapkan atau pelayanan yang sangat baik. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono 2016, pelayanan prima memiliki 3 karakteristik dasar, yakni yang pertama adanya standar pelayanan baku, kedua bersifat istimewa, dan yang ketiga memberikan kepuasan melebihi harapan pelanggan. Ketiga hal tersebut dapat dijadikan parameter pelayanan prima sekaligus pembeda dengan pelayanan biasa. Dalam lingkup pendidikan, pelayanan prima dapat dicontohkan di sekolah atau pelayanan di sekolah. Nah, pelayanan ini dapat sesuai maupun melebihi dari standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Kemudian dalam dunia bisnis, pelayanan prima adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam melayani konsumen atau pembeli dengan sebaik-baiknya dikarenakan keberlangsungan atau kelancaran proses perdagangan dipengaruhi oleh layanan prima yang diberikan oleh penjual kepada pembelinya. Hal ini mempengaruhi kepercayaan pelanggan kepada produk atau suatu perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bahira Jauza, presensi 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip layanan prima. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, prinsip layanan prima merupakan salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan baik dan harmonis dengan pelanggan. Ada 3 konsep untuk memberikan pelayanan yang baik. Yang pertama ada konsep attitude, merupakan cerminan perilaku atau gerak-gerik saat menghadapi situasi tertentu atau ketika ia berhadapan dengan orang lain. Seorang pegawai dapat mencerminkan citra baik suatu lembaga pendidikan di mata pelanggan. Berdasarkan konsep attitude, prinsip pelayanan prima berfokus pada perbaikan sikap petugas yang dapat diwujudkan melalui 3 metode. Yang pertama, penampilan serasi, berpikir positif, dan sikap menghargai. Konsep kedua yaitu konsep attention, merupakan pelayanan yang mencurahkan konsentrasi untuk lebih fokus kepada pelanggan. Pada pelayanan prima perhatian, terdapat pelanggan mencakup 3 hal, yaitu listening, observation, and thinking. Yang terakhir ada konsep action, yaitu konsep tindakan merupakan bentuk konkret dari segala pelayanan sebelumnya, yaitu attitude dan attention. Kata-kata saja tidak terbukti memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal tersebut perlu diwujudkan dengan tindakan dan komitmen pelayanan. Saya Firda Nur Aini akan menjelaskan mengenai TQS dan TQM. TQS dan TQM merupakan suatu konsep yang dikembangkan untuk mengetahui pentingnya pelayanan prima terhadap masyarakat sebagai pelanggan maupun konsumen di berbagai perusahaan atau instansi. Untuk TQS sendiri merupakan akronim dari Total Quality Service. Total Quality Service menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 merupakan sebuah sistem manajemen strategik dan integratif di mana semua pimpinan dan bawahan terlibat di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif agar proses-proses organisasi dapat diperbaiki secara berkesinambungan. Untuk TQS sendiri memiliki 5 komponen konsep layanan prima, yaitu yang pertama berfokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan total, yang ketiga keterukuran, yang keempat dukungan sistematis dari pimpinan dalam proses kualitas, dan yang kelima yaitu perbaikan yang berkesinambungan. Sedangkan TQM yaitu Total Quality Management
menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 merupakan manajemen mutu total yang berasal dari gabungan jaminan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan. Komponen TQM menurut Gotch dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 terdiri dari 7 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berfokus pada kepuasan pelanggan, kemudian komitmen jangka panjang untuk menerapkan TQM di sekolah. Yang ketiga obsesi memperbaiki sistem terus-menerus untuk peningkatan mutu. Yang keempat kerjasama tim atau teamwork, pimpinan dan staf terhadap peningkatan mutu. Yang kelima yaitu kesatuan tujuan sehingga kebebasan anggota demi perbaikan mutu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai administrasi dan manajemen. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, administrasi merupakan tata usaha yang merupakan serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan bahan keterangan yang terikat dalam kerjasama yang teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai ketatausahaan seperti kearsipan, surat menyurat, dan kerumah tanggaan. Sedangkan secara luas, administrasi merupakan tindakan tertentu yang diambil dalam usaha mencapai tujuan yang telah disepakati melalui kerjasama dua orang atau lebih. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengurus, memimpin, dan memerintah. Manajemen menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 merupakan suatu proses penataan atau pendayagunaan yang memanfaatkan sumber-sumber potensial dari manusia atau non-manusia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses atau fungsi manajemen menurut George R. Terry dimulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau activating, dan pengawasan atau controlling. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dilakukan di masa mendatang. Kegiatan dalam perencanaan yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai organisasi, pemilihan program dalam mencapai tujuan, serta identifikasi, pengarahan, pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Contoh penerapan perencanaan dalam manajemen kantor yaitu menetapkan tujuan dan sasaran dari masing-masing fungsi dalam layanan kantor. Yang kedua, menganalisis sarana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk layanan kantor. Dan yang ketiga, mendesain metode dan produk dan prosedur kerja yang efisien. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan, sumber daya, serta lingkungan organisasi yang didasarkan pada aspek departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi yaitu pengelompokan tugas atau kegiatan yang sejenis, sedangkan pembagian kerja berarti perincian tugas individu secara bertanggung jawab sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Contoh penerapan pengorganisasian dalam manajemen kantor yaitu mengatur pengalokasian sarana dan sumber daya kantor sesuai dengan bidang dan kebutuhan masing-masing bagian kantor. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan adalah pengarahan dari pimpinan untuk menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Tujuan dari proses penggerakan ini sendiri yaitu 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan anggota. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada organisasi. 4. Mengusahakan suasana lingkungan yang meningkatkan motivasi dan prestasi anggota. Dan yang kelima, mengembangkan organisasi secara dinamis. Selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini meliputi proses pemantauan,
penilaian, dan pelaporan rencana pada capaian tujuan yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan selanjutnya. Contoh penerapan dari pengawasan dalam manajemen kantor yaitu mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan dan melakukan penilaian kinerja yang efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Askia Ramadhaniar akan mempresentasikan tentang aktivitas kantor. Menurut Bafadal dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018, kantor sekolah bertugas memberikan layanan kepada segenap unit atau bagian sekolah. Tujuannya untuk menciptakan kemudahan bagi segenap bagian sekolah dalam menjalankan tugasnya, sehingga fungsi utama setiap kantor sekolah adalah meringankan keseluruhan bagian sekolah agar bisa melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Pekerjaan kantor di sekolah tidak sekedar tata usaha yang berupa aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan. Namun pekerjaan kantor mencakup keseluruhan isi atau substansi manajemen pendidikan dengan segala persyaratan serta metodenya. Ruang lingkup aktivitas perkantoran menurut Zulkarnain dan Sumarsono 2014 menyebabkan aktivitas ketatausahaan mempunyai 3 peranan pokok. Yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan operatif dengan menyediakan berbagai macam keterangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna bagi pimpinan organisasi dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan organisasi dalam keseluruhannya karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Salah satu ciri pekerjaan kantor bersifat pelayanan, yang artinya dilakukan demi terselenggaranya suatu kegiatan pokok yang lain. Ciri lainnya yaitu berkaitan dengan seluruh unsur organisasi dan bahkan dilakukan oleh semua pihak di dalam organisasi. Sasaran utama kegiatan kantor adalah pengelolaan data dan informasi. Data adalah keterangan yang masih mentah dan belum diolah, misalnya fakta, angka, dan statistik. Menurut BPPK dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018, pekerjaan kantor dibagi menjadi 2 macam kegiatan pokok, yang bersifat tulis-menulis dan tidak bersifat tulis-menulis. Yang pertama, pekerjaan yang bersifat tulis-menulis adalah pekerjaan kantor yang sebagian besar kegiatannya harus dilakukan dengan cara menulis dan sebagian kecil dengan kegiatan bukan menulis. Yang kedua, pekerjaan yang tidak bersifat tulis-menulis adalah pekerjaan kantor yang sebagian besar kegiatannya harus dilakukan dengan cara bukan menulis dan sebagian kecil harus dilakukan dengan cara menulis. Selanjutnya, saya di Gloris Presensi 18 akan menjelaskan tentang asas, fungsi, dan prinsip. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, layanan kantor berperan penting karena seluruh kegiatan manajerial perkantoran tergantung dari pelayanan kantor yang bersifat membantu, sehingga pekerjaan kantor perlu dikelola dengan optimal. Berikut 5 asas sebagai pedoman dalam menjalankan administrasi kantor. Yang pertama ada asas ketepatan. Segala pekerjaan kantor harus diupayakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua, asas penyederhanaan. Semua pekerjaan kantor harus diupayakan agar dapat dijalankan dengan cara sesederhana dan semudah mungkin, sehingga perlu adanya standar operasional prosedur. Yang ketiga, asas penghematan. Penghematan pekerjaan kantor contohnya menggunakan cara yang paling mudah untuk menghemat pikiran, ringan untuk menghemat gerak dan tenaga, cepat untuk menghemat waktu, dekat untuk menghemat ruang, dan murah untuk menghemat biaya. Asas penghapusan. Semua pekerjaan yang tidak perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang ingin dicapai harus dihapus dan dihilangkan. Yang kelima, asas fleksibel. Agar pekerjaan tidak terbengkalai, sebisa mungkin semua pekerjaan dikerjakan oleh seluruh pegawai. Jika ada pegawai yang berhalangan hadir, bisa dikerjakan rekannya yang lain. Menurut Kuibel dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018,
Terdapat 5 jenis office support function, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi rutin. Membutuhkan pemikiran, mencakup pengarsipan dan penggandaan. Fungsi teknis, membutuhkan pendapat, keputusan, dan perkantoran yang memadai, seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Yang ketiga, fungsi analisis. Membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan. Yang keempat, fungsi interpersonal, membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, fungsi manajerial, membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian kinerja pegawai. Prinsip dinyatakan sebagai petunjuk praktis untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan kantor. Nilai praktisnya adalah efektif, efisien, serta tujuan utamanya untuk menjamin bahwa pihak yang memerlukan pelayanan urusan kantor akan memperoleh pelayanan itu secara prima. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono, tahun 2018 berikut adalah 7 prinsip tersebut. Yang pertama, perencanaan kerja. Rencana yang baik menjawab 6 pertanyaan dasar berikut. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, pengorganisasian kerja. Pelaksanaan pekerjaan harus ditata serta terorganisasi dengan baik. Artinya pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan pekerjaan harus tersusun dengan rapi. Yang ketiga, kepemimpinan kerja. Memimpin adalah seni atau proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Oleh karena itu, seorang manajer harus memotivasi bawahannya agar mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keempat, pengendalian kerja. Pengawasan pekerjaan yang efektif dapat dijamin dilakukan dengan baik jika pengendalian internal dalam diri pelaksana pekerjaan tumbuh dan berkembang dengan baik, karena pengendalian eksternal yang berlebihan hanya akan menguras energi, waktu, dan emosi yang tinggi. Yang kelima, ada komunikasi efektif. Seluruh prinsip akan sangat terkendala tanpa adanya komunikasi yang baik. Artinya, komunikasi sebaiknya tidak terlalu formal dan birokratis sehingga menghambat inovasi. Namun tidak pula terlalu informal yang menyebabkan tidak jelasnya informasi dengan gosip. Yang keenam, ada tatanan kantor. Tatanan fisik kantor harus dapat menjamin bahwa pelaksanaan urusan kantor berlangsung secara produktif. Tata ruang kantor harus direncanakan secara keilmuan untuk menghindari gerakan yang tidak perlu, keterlambatan, dan kesukaran untuk menggapai bahan pekerjaan, serta memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Dan yang terakhir, peningkatan mutu layanan. Pimpinan kantor harus terus mengupayakan peningkatan mutu pelayanan dengan melakukan berbagai upaya agar dapat mengidentifikasi cara paling mutakhir dalam menjamin pencapaian hasil yang maksimal. Karena pada hakikatnya, inti pekerjaan kantor bersifat memberikan layanan jasa atau servis. Organisasi kantor. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon, atau berasal dari bahasa Latin yaitu organum, yang berarti alat, anggota, atau badan. Sedangkan Wursanto dalam Zulkarnain dan Sumarsono menegaskan bahwa pengertian organisasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, statis. Artinya, struktur atau susunannya tidak berubah selama waktu tertentu. Kedua, organisasi diartikan dinamis, yang dipandang sebagai proses interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Sedangkan organisasi kantor dibangun dan digerakkan di atas prinsip organisasi yang mengandung kebenaran. Tugas pokok dan tugas penunjang dalam organisasi kantor. Tugas pokok dalam organisasi kantor disebut sebagai kegiatan substantif atau operatif, yakni tugas tersebut berhubungan dengan tujuan organisasi.
sehingga tugas pokok antara satu organisasi dengan organisasi lain pasti berbeda. Tugas penunjang adalah tugas yang bersifat membantu, melayani, memudahkan, dan memperlancar tugas pokok, sehingga disebut pekerjaan administratif. Pekerjaan kantor dapat diorganisasikan dan dijalankan dengan 3 asas atau sistem, yaitu yang pertama, asas sentralisasi. Asas ini disebut juga asas pemusatan ketika semua kegiatan perkantoran untuk organisasi yang bersangkutan dilaksanakan oleh suatu unit tersendiri. Sedangkan unit-unit lain fokus pada tugas pokok instansi tanpa terbebani kegiatan perkantoran. Yang kedua yaitu desentralisasi. Asas ini disebut juga asas pemancaran. Setiap unit menyelenggarakan tersendiri kegiatan perkantorannya dan juga bertanggung jawab mengenai pekerjaan pokok unit. Yang ketiga ada gabungan atau campuran. Gabungan antara asas tersebut dalam praktiknya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan setiap kantor. Baik, nama saya Aditya Wijaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bentuk organisasi. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono, tahun 2018, organisasi merupakan pembagian tugas, sehingga perhatian utama desain organisasi adalah struktur organisasi yang memperhatikan satuan organisasi, hubungan dan saluran wewenang, dan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu organisasi. Sehingga, perlu adanya bagian organisasi, supaya struktur organisasi dapat mudah dipahami, tampak terlihat jelas, dan terstruktur. Bagian organisasi yang pertama, yaitu lini atau garis. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bentuk organisasi lini atau garis ini merupakan suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Kelebihan dari lini atau garis ini yaitu karyawan dapat lebih disiplin dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kelemahannya yaitu kurang fleksibel dan kurang adanya koordinasi antara atasan dengan bawahan. Bagian organisasi yang kedua yaitu garis dan staf. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bentuk organisasi garis dan staf merupakan bentuk organisasi yang unitnya disusun menurut garis lurus, tetapi pada unit pimpinan ditambah dengan tenaga staf sebagai tenaga ahli untuk membantu pimpinan dalam berorganisasi. Kelebihan dari bagian organisasi ini yaitu pimpinan dapat mengatasi berbagai persoalan dengan bantuan dan saran staf, serta meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Kelemahannya yaitu saran dari staf kadang disampaikan dalam bentuk perintah, dan perintah dari pejabat lini belum tentu seirama atau sama dengan nasihat dari staf. Bentuk organisasi yang ketiga yaitu fungsional. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bentuk organisasi fungsional ini merupakan bentuk organisasi di mana kekuasaan pemimpin dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Kelebihan dari fungsional ini yaitu memiliki spesialis bawahan yang baik, serta adanya solidaritas pada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Kelebihan dari fungsional ini yaitu memiliki spesialis bawahan yang baik, serta adanya solidaritas antar anggota yang baik. Kelemahannya yaitu sulit untuk melakukan pertukaran tugas antara anggota satu dengan anggota lainnya, dan sering terjadi perselisihan antara pimpinan dengan bawahan. Yang keempat yaitu bentuk organisasi panitia. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bentuk organisasi ini merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak dapat diselesaikan oleh seorang pimpinan atau seorang dewan. Kelebihannya yaitu memiliki pandangan yang luas dan beragam, dapat mengurangi resiko dari keputusan pimpinan yang salah,
Dan kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang lama supaya dapat berfungsi dengan baik, serta tidak semua panitia sama produktifnya, dan diskusi berjalan dengan lambat. Yang kelima yaitu bentuk organisasi matriks. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bentuk organisasi ini merupakan bentuk gabungan dari beberapa organisasi dalam mengkombinasikan pola-pola fungsional dan hasil yang dicapai dalam kegiatan produksi jasa maupun proyek. Kelebihannya yaitu penggunaan pegawai lebih efektif dan efisien, serta dapat cepat beradaptasi dengan segala situasi. Kelemahannya yaitu memiliki 2 pimpinan. Terus pimpinan kesulitan dalam mengkoordinasi aktivitas pegawai ketika mereka direkrut sementara dalam suatu proyek. Dan yang keenam yaitu bentuk organisasi produk. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, bentuk organisasi ini merupakan organisasi dengan struktur organisasi, di mana departemen-departemen di dalamnya dibagi menjadi beberapa divisi yang menangani produk itu. Kelebihannya yaitu beberapa divisi dapat mengembangkan proses dan prosedur yang dianggap baik bagi mereka, dapat dikoordinasi sendiri oleh divisi tanpa adanya pengawas. Dan kelemahannya yaitu jika setiap divisi berjalan dengan prosesnya masing-masing, maka dapat mengakibatkan kegagalan dari beberapa divisi dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.